Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Jordan di Taitakum Junior. Together, we study the Bible to know our Lord Jesus Christ. Okay, let's check if you are ready. Sudah ada Bible? Sudah ada alat tulis? Kita belajar serius ya, jadi tidak sambil main-main. Tidak sambil makan-makan dan tidak sambil tidur-tidur. Kalau sudah ready, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami belajar Alkitab untuk mengenal Engkau lebih dalam. Urapi kami dan beri kami pengertian. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alright, pelajaran kali ini adalah dari Keluaran 14 dan 15. Kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, bukan Firaun. Tuhan menurunkan 10 tulah atas bangsa Mesir untuk menunjukkan pada bangsa Mesir bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa-dewa mereka. Sekarang, apa yang terjadi ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir? Menurut adik-adik, apakah Firaun membiarkan mereka pergi? Atau Firaun mengejar mereka? Yuk, kita baca Keluaran 14 dan 15 bersama Christine dan Oval. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 14. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahiron, di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?
apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perataran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar
di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Kau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang yang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa,
Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Talitakum. Nah, adik-adik sudah tahu ya, ternyata Firaun makin marah dan malah mengejar orang Israel untuk membunuh mereka semua. Tapi, apa yang terjadi? Gawat loh. Kenapa? Karena orang Israel terjebak di padang gurun. Di depan mereka ada lautan, dan di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar. Eng. Keluaran 14 ayat 10 menulis, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sangat ketakutanlah orang Israel, tapi mereka malah marah dan menggerutu kepada Musa. Mereka marah, kenapa Musa bawa mereka keluar dari Mesir kalau ternyata mereka harus mati juga. Jadi mereka berkata, lebih baik mati di Mesir daripada mati di padang gurun dan tenggelam di lautan. Apa Musa juga jadi takut? Kita baca di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, apakah orang Israel bisa tenang? Apakah yang akan Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh orang Israel untuk maju. Padahal di depan mereka ada laut. Namun ini yang terjadi. Tuhan membuat tiang awan menghalangi orang Mesir mendekati orang Israel, sehingga mereka terhalang semalaman. Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya atas lautan. Lalu Tuhan membelah lautan itu sampai dasar laut menjadi tanah kering. Orang Israel berjalan dan menyeberangi lautan dengan selamat. Bagaimana nasib orang Mesir? Tuhan membuat mereka ikut mengejar di tanah kering sampai ke tengah lautan, lalu menjadikan kacau tentara Mesir. Roda kereta mereka copot dan berat untuk maju. Lalu Musa mengacungkan tangannya lagi ke atas laut. Apa yang terjadi? Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Oh no, semua tentara Firaun mati tenggelam. Nah, adik-adik, Tuhan bukan saja menunjukkan kehebatannya, tapi Tuhan juga mau menghancurkan kejahatan seluruhnya tanpa sisa. Dalam sekali tindakan, Tuhan menyelamatkan umatnya dan sekaligus melenyapkan kejahatan.
Tuhan yang dulu membebaskan dan menyelamatkan orang Israel dari Mesir tetap melakukan yang sama bagi kita sekarang. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa yang sama untuk membebaskan kita dari ikatan dunia ini. Kuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kuasa yang sama untuk menghancurkan si jahat. Mengapa Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir? Untuk beribadah kepadanya. Mengapa Tuhan membebaskan kita dari ikatan dosa? Kita baca ya, lanjutan dari Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tadi kita baca di Keluaran 15 bahwa Musa dan seluruh bangsa Israel menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan. Begitulah kita sekarang. Kita sudah dibebaskan dan diselamatkan Tuhan. Kita juga mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Dan kita bersaksi akan kebaikannya, mendoakan orang lain yang belum mengenal kasih-Nya, dan orang yang belum menerima keselamatan yang darinya. Adik-adik, mau kan menjadi alat Tuhan supaya banyak orang diselamatkan? Kalau iya, kita doa ya. Ikuti doa Abang Jordan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bebaskan dan selamatkan aku. Ajar aku untuk selalu mengucap syukur atas kasih-Mu. Ajar aku juga untuk menjadi saksi atas kebaikan-Mu. Pakai aku Tuhan Yesus menjadi alat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, don't forget to share this lesson and subscribe this channel. If you have questions, please chat to this number on your screen. See you on our next lesson. Keep praying and keep reading your Bible. Tai takum, tai takum, tai takum.